Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, berkat Tuhan terus melimpah atas setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwasanya hari ini pun kita tetap semangat, kita bersatu hati di dalam ibadah kita. Kita percaya bahwasanya pandemi di luar sana tidak akan menghalangi kita untuk boleh beribadah. Amin. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwasanya satu hari yang Tuhan percayakan buat kami ini adalah baik. Kami percaya Tuhan bahwasanya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu baik. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa bagi-Mu Yesus sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami bawa yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan syukur kami. Kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus, Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami sadar Tuhan bahwasanya saat ini kami boleh Tuhan berdiri di hari ini, semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau pandang kami berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau menciptakan kami pribadi lepas pribadi, berbeda masing-masing, mempunyai keistimewaan masing-masing. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti Engkau, yang terus mengasihi kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami saat ini. Kami siap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, dan kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bersama saya yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan dan menerima yang terbaik dari Tuhan, bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman. Biarlah firman yang disampaikan oleh hambanya menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kelemahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini hatiku, biarlah kami menjadi hamba yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami Bapa. Haleluya. Mengikuti setiap kehendakmu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sepakat kekuatan di hidupku. Glory, glory. Gunung batu keselamatanku. Bapa. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya. Syukur, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah apa yang disampaikan melalui Engkau hanya daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, di dalam situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai, tetap semangat, tetap sehat, dan terus melayani Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita di minggu keempat di bulan Oktober berbicara tentang harapan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan hope. Apa itu harapan? Sesuatu yang ingin kita harapkan terjadi, keinginan yang terjadi. Kita akan membuka firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-6. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang punya Alkitab, yang punya handphone, ada aplikasi Alkitab, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca judulnya terlebih dahulu, kemudian langsung ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Yuk sama-sama ya, pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudaraku-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kamu yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah deminya sendiri karena tidak ada orang yang lebih baik daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi sumpah pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk meyakinkan mereka akan yang berhak mendapat janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau perharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Di slide yang kedua saya tuliskan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jawaban doa itu belum juga kunjung. Kita berdoa untuk pasangan hidup misalnya, tetapi Tuhan belum kirimkan pasangan hidup. Kita berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga kita,
tetapi ekonomi keluarga kita belum dipulihkan. Ketika kita sudah menerima janji firman Tuhan, kita sudah menerima setiap janji-janji daripada Tuhan melalui hosti, melalui khotbah, melalui renungan pribadi. Tetapi sepertinya penggenapan janji firman Tuhan itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melayani Tuhan dengan baik, kita sudah melayani Tuhan dengan setia, kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, tetapi keadaan masih belum berubah. Kondisi kita masih sama saja. Dan ketika kita sudah menabur berbuat baik, tetapi yang kita terima malah sebaliknya. Kita sudah memberi yang terbaik buat seseorang, tetapi seseorang itu malah memberi yang jahat kepada kita. Nah, di dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya sebuah harapan. Karena tanpa harapan, hidup kita akan merasa berat. Tanpa harapan, hidup ini akan terasa terjal dan suasananya akan sangat tidak enak. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani di ayatnya yang ke-19 menggambarkan dan melukiskan pengharapan itu dengan sebuah kata yang disebut dengan sauh. Bapak Ibu Saudara tahu sauh itu apa? Jangkar. Di mana biasanya dipakai? Di kapal yang ada di tepi pantai. Apa fungsinya Bapak Ibu Saudara? Di slide yang ketiga saya tulis begini. Ketika kapal sedang berada di lautan, supaya dia tidak terombang-ambing, berpindah-pindah tempat, berputar-putar, karena banyak badai dan angin di laut, maka nelayan, nahkoda kapal, biasanya menurunkan jangkar atau sauh, supaya kapalnya bisa stabil. Yang sering ke pantai, mungkin di Balai Kambang, atau di Pasir Putih sudah sering melihat kapal yang diturunkan sauhnya atau jangkarnya. Supaya stabil kapalnya Bapak Ibu Saudara. Perahunya supaya stabil. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kapal kehidupan kita berada di lautan kehidupan samudra yang luas, kita perlu sauh. Supaya apa? Dikatakan di ayat 19, jiwamu akan aman. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kemauan. Ketika kita berdoa setiap hari untuk sesuatu hal, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk sesuatu perkara, dan Tuhan belum mengabulkannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan belum memberikannya, maka kadang pikiran, perasaan dan kemauan kita, jiwa kita terganggu. Tidak sedikit orang yang stres, tidak sedikit orang yang depres. Istilahnya anak muda gegana, gelisah, galau, merana. Karena ketika janji Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Tetapi kenyataannya kita belum sembuh Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita menjadi goncang Bapak Ibu Saudara. Kita terombang-ambing. Benar gak Tuhan sayang saya? Benarkah Tuhan sanggup memulihkan saya? Benarkah firman ini untuk saya dan lain sebagainya? Dan tidak yang sedikit Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Alias bunuh diri. Karena sauh tidak kuat. Karena pengharapannya tidak kuat. Jiwanya pun tidak aman. Goncang. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, pengharapan ini penting Bapak Ibu Saudara. Harapan ini penting sekali. Supaya kehidupan kita bisa tetap stabil. Hidup kita bisa tenang di tengah badai. Ketika persoalan, ketika janji Tuhan belum digenapi, ketika banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di dalam kehidupan kita, kita tetap tenang bersama dengan Tuhan.
pengharapan penting. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-13, yuk kita baca firman Tuhan, ayat firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian. Sudah dapat? Tinggal ketiga hal ini, apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi harapan itu penting. Di dalam 3 pilar kekristenan, harapan salah satunya bersama-sama dengan iman dan kasih. Jadi kita perlu menjaga harapan kita. Nah, yang sering menjadi pertanyaan kepada saya, apa hubungannya antara iman, pengharapan, dan kasih? Di slide selanjutnya saya tulis begini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 1a berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya kasih 2 contoh begini. Iman. Nah, saya berdiri di sini Bapak Ibu Saudara. Suatu waktu saya berdoa. Saya menerima janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau menjadi sembuh. Saya terima dengan iman. Ya, terjadi. Nah, sampai waktunya tiba, saya benar-benar sembuh Bapak Ibu Saudara. Dan diagnosa dokter berkata saya sudah pulih. Ketika saya menerima janji firman Tuhan dan percaya sampai kenyataannya sembuh, disinilah yang disebut dengan proses, disinilah yang disebut dengan harapan demi harapan untuk tetap percaya firman janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan sangat senang dengan kata proses. Tuhan senang dengan kata proses. Jarang sekali Tuhan berfirman, A langsung terjadi. Jarang, ada tapi jarang. Yang Tuhan senang adalah Dia berjanji, Dia berfirman, tetapi di dalam kehidupan kita akan terus berproses, berharap sampai mukjizat itu terjadi. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara, tentang menanam tumbuhan. Saya tadi bawa beberapa benih jagung. Nah ini ya. Ketika saya membawa benih jagung, saya yakin dan percaya ketika saya tanam benih jagung, pasti tumbuh pohon jagung. Gak mungkin tumbuh pohon markisa gitu ya. Apalagi duren, waduh. Pasti jagung, saya percaya. Ibu Gembala beberapa bulan ini berbicara tentang benih firman. Ini benih jagung. Saya yakin ketika saya menanam benih jagung ini di tanah yang subur, 6 bulan kemudian akan tumbuh pohon jagung yang besar yang menghasilkan buah jagung yang begitu banyak. Tetapi apakah ketika saya menanam benih jagung ini sanyek gitu ya, sekejap tumbuh jagung dan berbuah? Tentu tidak. Harus menunggu proses selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan Bapak Ibu Saudara ada pengharapan, ada hujan, ada panas matahari, ada dinginnya malam. Kita tetap berharap, tetap menginginkan benih ini akan tumbuh dan menghasilkan buah jagung yang banyak. Dengan kasih kita ambil pupuk, kita ambil air, kita siram supaya jagungnya baik. Disinilah Bapak Ibu Saudara, iman, pengharapan, dan kasih menjadi satu kesatuan yang utuh sampai kita melihat buah jagungnya kita bisa tuai dan nikmati semua untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu berjalan bersama-sama. Dan harapan tetap yakin menjadi satu
keinginan kita, impian kita, bahwa semua pergumulan kita, semua persoalan kita, Tuhan akan menyelesaikan, menjawab, dan percaya akan indah pada waktunya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ada satu contoh sempurna tentang pengharapan. Dituliskan di sana tentang Abraham. Ibrani 6 ayat 13. Yuk kita baca sekali lagi ya. Ini kerennya Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang setiap kali saya khotbah, Alkitab kita itu keren. Luar biasa, kita bersyukur punya Alkitab ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Abraham adalah contoh sempurna tentang pengharapan. Ketika dia menerima janji firman Tuhan di dalam Kejadian 12 Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan memberkati dia dan menjadikan keturunannya sangat banyak, tidak semerta-merta hari itu, tahun itu terjadi. Abraham harus melangkah setapak demi setapak, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai 25 tahun kurang lebih. Abraham menerima penggenapan janji firman Tuhan. Harapannya bersama Sarah istrinya untuk memiliki sebuah keluarga yang utuh, seorang keturunan ilahi yang bernama Ishak, itu setelah menunggu puluhan tahun, 25 tahun. Di sini penting Bapak Ibu Saudara, Ishak adalah bukti bahwa Allah menepati setiap janji dan firman-Nya. Sekalipun sepertinya lama, sekalipun sepertinya panjang, tetapi terhadap janji firman Tuhan, iman dan harapan Abraham tidak pernah luntur. Abraham percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Tetapi selama 25 tahun kurang lebih, dia harus menjaga harapannya. Dan terbukti. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Ayat 18 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Ayat 18 dikatakan, Tuhan tidak mungkin berdusta. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, dan Abraham percaya terhadap janji itu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu waktunya. Kita tetap menjaga harapan sampai Tuhan menggenapi semuanya. Sekali lagi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Gak pernah ingkar. Apa janji Tuhan terhadapmu? Apa firman yang diberikan kepadamu? Tetap percaya. Tetap memiliki harapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Roma 5 ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Roma 5 ayat yang kelima. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan itu, apa dikatakan? Tidak akan mengecewakan. Tuhan tidak pernah berdusta. Pengharapan dari Tuhan tidak akan mengecewakan. Semua akan happy ending Bapak Ibu Saudara. Semua akan berakhir dengan indah. Tinggal ketika kita menanti-nantikan, ketika kita berjalan di dalam penantian itu, tetap miliki pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dan pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Percaya? Nanti akan saya saksikan. Kita tutup dulu. Amsal 23 ayat 18. Yuk, sudah dapat? Kita baca ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan dikatakan apa? Harapanmu tidak akan hilang. Dengan terjemahan lain dikatakan begini, harapanmu itu gak akan sia-sia.
harapanmu itu tidak akan sia-sia. Tetap pegang 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah berdusta, harapanmu tidak akan mengecewakan dan harapanmu tidak akan sia-sia. Saya akan bersaksi Bapak Ibu Saudara tentang harapan ini. 20 tahun yang lalu saya sudah mulai terjun di dalam pelayanan mahasiswa kampus. Dan saya menemukan passion saya senang ketemu anak-anak muda. Saya ketemu mahasiswa-mahasiswa dan mengajar mereka tentang firman Tuhan. Karena saya melihat mereka ini adalah calon pemimpin bangsa. Mereka ini tulang punggung negara. Generasi penerus gereja di masa yang akan datang. Jadi mereka harus dibina, diarahkan sejak masa mudanya supaya kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. 2017 saya mulai berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya kepengen mengajar di kampus. Kalau boleh jadi dosen. Nah, untuk menjadi dosen tentunya perlu sekolah lagi. 2019 saya menyelesaikan Magister Pendidikan Agama Kristen saya di bulan Agustus. Setelah selesai menyelesaikan S2, karena perkuliahan sudah jalan, saya buat di dalam mimpi 2020 di pergantian tahun. Salah satu mimpi saya adalah 2020 saya mau jadi dosen. Setelah masuk Januari, pandemi datang, COVID datang. Semua daring gitu ya. Semua kuliah, sekolah online. Saya berpikir bagaimana mungkin jadi dosen di masa pandemi COVID-19 ini. Januari, Februari, Maret, April sampai selesai semester kemarin Januari, Juli. Saya pikir no hope, tidak ada harapan, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kampus yang menerima saya sebagai dosen untuk mengajar di masa pandemi ini. Dengan kesulitan yang ada. Agustus, sudah setahun sejak saya lulus, saya pikir mimpi ini akan menjadi mimpi yang terkubur dan sia-sia. Saya yakin 2020 salah satu mimpi saya ini tidak akan terwujud Bapak Ibu Saudara. Masuk bulan September tambah parah. Tanggal 14 September saya kena bel palsi. Miring wajah saya separuh. Masa dosen suaranya gak keluar gitu ya. Masa dosen gak bisa ngomong begitu ya. Sekali lagi, harapanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tanggal 27 September Bapak Ibu Saudara, hari Minggu, persis seperti hari ini, jam 1 siang. Tiba-tiba WA saya, klitik gitu ya, saya buka. Pak David, ini jadwal mengajarnya. Bapak mengampu 5 prodi dengan total mahasiswa sekian, setiap hari Jumat jam sekian, jam sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kaget saya. Saya balas, Pak ini serius? Iya Pak. Ini perintah langsung. Hari ini juga SK Bapak dikeluarkan menjadi dosen luar biasa, memangku mata kuliah agama Kristen. Saya nggak pernah melamar Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah saya ketik kurikulum vitae saya kirim ke kampus itu, nggak pernah. Saya nggak pernah mengirimkan berkas saya, nggak ada interview Bapak Ibu Saudara. Nggak ada tes kelayakan, nggak ada. Langsung hari itu juga keluar perintah mengajar. Saya tanya, Tuhan, ini mimpi. Apa mungkin? Dulu saya, Tuhan beri anugerah menjadi hamba Tuhan pendeta. Bulan lalu Tuhan kasih kesempatan buat saya menjadi dosen. Harapanmu tidak sia-sia. Harapanmu tidak akan mengecewakan. Harapanmu tidak akan hilang. Karena Tuhan yang memberi janji, Tuhan yang memberi firman adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Dia nggak berdusta Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mengalami, Abraham mengalami, hari ini saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara melalui mimbar ini. Apapun harapanmu akan terjadi karena Allah yang disembah Abraham, Allah yang saya sembah adalah Allah yang kau sembah. Kalau saya Abraham mengalami penggenapan dari setiap pengharapan kami, Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami di bulan ini, di minggu ini, di tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup. Mungkin kau berkata, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Bagaimana mungkin bisnis saya bisa survive? Bagaimana mungkin suami saya bisa diubahkan? Bagaimana mungkin keluarga saya bisa dipulihkan? Bagaimana mungkin ketika engkau berkata demikian, jiwamu tidak akan aman. Engkau akan stres, depresi, bisa jadi bunuh diri. Tetapi hari ini apapun yang terjadi, tetap percaya, tetap berharap bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Saya mau kasih tahu ini Bapak Ibu Saudara. Supaya memasuki bulan yang baru nanti di bulan November. Sampai akhir tahun 2020 ini. Engkau akan melihat. Seperti yang dikotbahkan Ibu Gembala minggu lalu. Kemustahilan demi kemustahilan kau akan nikmati. Seperti yang saya khotbahkan di minggu kedua. Musisat demi musisat terjadi atas kehidupanmu. Terjadi atas pekerjaanmu, terjadi atas rumah tangga dan keluargamu. Jangan hanya orang Kristen biasa-biasa. Jangan menjadi orang Kristen yang just exist. Tapi jadilah orang Kristen, anak Tuhan yang mengalami musisat, kemustahilan yang daripada Tuhan. Karena harapanmu tidak sia-sia. Harapanmu tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan yang memberikan iman, Tuhan yang memberikan benih, Tuhan yang memberikan janji adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Saya punya satu mimpi lagi di 2020. Dari 5 mimpi 4 sudah digenapi. Tinggal 1. Saya percaya walaupun sisa 2 bulan lagi. 1 mimpi ini saya akan terima daripada Tuhan. Karena harapan saya kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita, apa yang kita harus perlukan, apa yang harus kita perbuat ketika kita sedang menanti-nantikan penggenapan janji firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan ketika kita menanti-nantikan jawaban doa kita. Pemulihan keluarga dan rumah tangga kita, apa yang kita harus lakukan? Ayatnya yang ke-15, luar biasa ini. Alkitab kita itu keren Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 dikatakan demikian. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Garis bawahi kata sabar. Sabar. Sabar adalah satu dari 9 buah roh. Ini yang Tuhan mau. Dari kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, kehidupan kita akan diubah menjadi kehidupan yang memiliki kesabaran. Tetapi kesabaran di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan sabar yang pasif. Bukan sabar seperti orang sedang menunggu antrian misalkan di kamar mandi di loket yang duduk diam, menang, tidur gitu ya. Tetapi yang dimaksud di dalam bahasa aslinya dengan kata sabar di sini adalah menanti dengan proaktif. Apa yang dimaksud dengan proaktif Pak Pendeta? Yuk. Terakhir dari Kejadian pasal yang ke-12. Ayat terakhir. Kejadian pasal yang ke-12. Yuk, Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayat yang pertama Tuhan berjanji, tapi Ishak belum lahir. Nah selama ayat yang pertama sampai Ishak lahir, ini yang dilakukan oleh Abraham.
yang perlu kita teladani supaya kehidupanmu memperoleh, menikmati penggenapan setiap janjinya bagimu. Ayat yang ke-7, yuk 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya lah di situ apa? Mesbah. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ. Kemana? Ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan di Ai sebelah timur. Lalu mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca terus sampai Ishak lahir, berkali-kali terus-terusan Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Artinya ketika kita sudah menerima janji firman Tuhan, ketika Tuhan berfirman, itu tadi saya katakan, oleh bilur-bilurku engkau akan sembuh. Sekalipun hari ini belum sembuh, terus bangun mesbah, terus bangun keintiman, terus mencari hadirat Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus mencari firman Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan, sampai mukjizat itu terjadi atas kehidupanmu. Membangun mesbah. Jadi sabar di sini bukan sabar yang, ya Tuhan jawab, Tuhan enggak. Kalau Tuhan enggak jawab, nah, ya. Tetapi sabar di sini tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Membangun mesbah. Sepanjang bulan ini saya dengan istri saya dan anak-anak saya terus berjuang untuk kami membangun mesbah. Oktober cukup berat, 2020 sangat berat. Tetapi kalau sampai hari ini kami bisa terus melayani Tuhan, kekuatan kami adalah ketika kami membangun mesbah kepada Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di minggu terakhir di bulan Oktober ini, terus membangun mesbah seperti Abraham. Di dalam sabar menanti penggenapan janjinya tadi. Terus membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tak pernah berhenti. Terus berharap sampai mukjizat itu terjadi atas hidupmu. Sampai semua kemustahilan itu kau bisa terima. Ketika saya sharing dengan seorang hamba Tuhan tentang kerinduan saya menjadi dosen di 2020, seorang hamba Tuhan ini bilang begini, Fit, kayaknya mimpimu itu dipending dulu. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa Om? Karena mana ada kampus mau menerima karyawan atau staf. Malah sekarang orang banyak memberhentikan, memutus. Gitu ya. Tunggu aja COVID 2021 atau 2022 nanti. Selesai COVID baru lamar jadi dosen. Saya terlalu yakin Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup melakukan ketidakmustahilan. Karena dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus kobarkan harapanmu. Terus kobarkan harapanmu. Konklusi terakhir, saya akan menceritakan kisah 4 lilin Bapak Ibu Saudara. Ini sebagai penutup kita. Sebelum saya mengakhirinya. Kisah 4 lilin. Ada 4 lilin yang sedang menyala di dalam suatu ruangan yang gelap. Lilin pertama namanya adalah damai, sejahtera. Nah, ketika lilin ini ditiup angin, Bapak Ibu Saudara, mulai masalah. Lilin ini berkata demikian, saya padam saja, mati saja. Kenapa? Karena manusia ketika ada persoalan, kehilangan damai sejahtera, ketika doanya belum dijawab, sudah mulai bimbang dan khawatir, sudah mulai
goyang kiri kanan, tidak ada lagi gunanya damai sejahtera. Lilin pertama pun mati padam. Lilin kedua namanya iman, Bapak Ibu Saudara. Sama ketika angin mulai bertiup, ketika mulai terjadi goncangan, dia memilih lilin kedua untuk padam saja. Kenapa? Karena manusia sudah kehilangan iman. Manusia sudah mulai frustasi. Manusia mulai gantung diri, minum baygon dan lain sebagainya. Sepertinya masalah ini terlalu berat untuk dia pikul, padam saja. Nah, lilin ketiga namanya kasih, sama. Ketika angin mulai berhembus, ketika angin mulai menerpa, dia memilih untuk mati saja, padam saja, quit saja. Kenapa? Karena ketika terjadi persoalan di dalam keluarga, terjadi persoalan di dalam hubungan relasi, manusia kasihnya kepada Tuhan dan sesama menjadi suam. Akhirnya dia memilih padam. Nah, seorang anak kecil masuk ke dalam kamar yang gelap tadi. Dia takut karena cuma ada satu lilin yang menyala. Dia menjadi gemetar, mulai menangis. Kok gelap, yang 3 sudah mati, tinggal 1 lilin lagi. Nah, lilin yang keempat namanya harapan. Dia berkata kepada anak ini, jangan takut. Selama masih ada harapan, saya akan menyalakan kembali kasih, iman, dan damai di dalam hidupmu. Maka ruangan itu kembali menjadi terang. Apapun yang sedang kau alami hari ini, apapun yang sedang kau nanti-nantikan hari-hari ini, apapun yang sedang kau doakan hari-hari ini, sekalipun sepertinya deadlock, kelihatannya gelap, kelihatannya tidak mungkin, tetap miliki harapan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Harapanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Harapanmu di dalam Dia tidak akan mengecewakan. Dari mimbar ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya sepanjang sisa bulan ini dan sepanjang bulan depan dan sampai akhir tahun nanti, semua harapanmu, entah di dalam masa depan, entah di dalam kesehatan, entah di dalam bisnis keluarga, entah di dalam pelayanan, apa saja harapanmu, semua akan terjadi, semua akan tergenapi, sehingga kau akan melihat mukjizat kau terima, kemustahilan kau raih di dalam Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan harapanku akan menjadi kenyataan. Sama-sama dengan saya katakan sekali lagi, harapanku akan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Terima dengan iman. Mari saya mengajak kita semua mulai menyembah Tuhan. Pemain musik dan singer maju ke depan. Kita akan mengangkat satu pujian. Kau Bapakku yang baik. Harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita akan melihat semua akan indah pada waktunya. Mari singer maju ke depan, pemain musik maju ke depan. Yuk. Apapun yang sedang kau nanti-nantikan, harapkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetaplah berharap sama Tuhan. Supaya sauh itu menopang jiwamu dan kau akan menjadi aman. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapakku yang baik. Dia Bapa yang baik. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya. Dalam hidupku. Di dalam hidup. Mari yang bisa mengangkat tangan, datanglah dan sembahlah Dia. Katakan, Bapakku yang baik. Kalau orang yang sakit kusta itu datang dan menyembah, Engkau yang ku Tuhan terima. perlu. Tuhan nyatakan keajaiban dan mukjizatnya. Lebih Hari ini kau terima juga daripada Tuhan. segalanya. Kasihnya, berkatnya,
kasih-Mu bagiku. Terimalah dengan iman. Mari sama-sama katakan. Tak pernah berakhir. Haleluya. Kasih setia-Mu. Glory hindara labalaya. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan segenap hatimu katakan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Amin. Selalu nyata dalam hidupku. Yes. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Ya. Harapan-Mu tidak akan mengecewakan. Yesus, Harapan-Mu tidak akan sia-sia. Kalau Abraham menerima Ishak sebagai penggenapan dari harapannya, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, Engkau juga akan menerima buah dari pengharapanmu di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang gak pernah berdusta. Amin. Glory, haleluya. Bagimu Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ada di antaramu yang mengharapkan seorang keturunan seperti Abraham dan Sarah. Katakan kepada kandunganmu, aku akan memiliki keturunan ilahi. Kalau Sarah memperolehnya, engkau juga akan memperolehnya. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau berharap terjadi sebuah terobosan-terobosan di dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan. Di tengah-tengah pandemi dan krisis hari-hari ini. Dengar baik-baik, ini janji firman Tuhan bagimu. Pegang. Terima. Bahwa Dia yang akan menyediakan yang terbaik bagimu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Jehovah Sireh bagimu. Tetap percaya, tetap melangkah, engkau akan melihat sungai di padang gurun Tuhan sanggup buat atas kehidupan keluargamu, pekerjaanmu dan masa depanmu. Kalau hari ini ada di antara engkau yang ingin mengalami kesembuhan ilahi daripadanya, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang terlalu besar. Dia Tuhan yang hebat. Kalau dokter sudah angkat tangan, katakan, aku tidak akan pernah berhenti berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilur yang kau sembuh, percaya di dalam nama Yesus, kau akan melihat Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Dia selalu menepati janjinya atasmu. Hari ini bangkitlah. Masuk
di minggu yang baru, masuk di bulan yang baru. Dengan satu harapan yang pasti, bahwa semua doa-doaku, bahwa semua janji firman yang aku terima, dan semua pergumulanku, Tuhan akan genapi, Tuhan akan kerjakan, dan semua akan terlaksana dengan baik. Kita akan melihat di 2020, sisa beberapa bulan ini, kita akan menerima mukjizat demi mukjizat. Kita akan menikmati berjalan di dalam kemustahilan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kami angkat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan yang daripada-Mu, kami terima pemulihan yang daripada-Mu. Kami terima Tuhan dengan iman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian dan milik kami. Di akhir bulan ini kami menaikkan doa syafaat kami bagi seluruh sahabat, rekan, saudara-saudara jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Masa depan mereka adalah masa depan yang kilang gemilang. Diberkati keluar masuk mereka. Diberkati kehidupan, pelayanan, pekerjaan, studi mereka. Semua yang terbaik mereka terima daripada-Mu. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Oktober. Rumah tangga mereka seperti Abraham dan Sarah dan Ishak. Jadi rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Rumah tangga yang mengalirkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memasuki minggu yang baru dan di bulan yang baru. Kami percaya berkat, mukjizat, kemustahilan sudah menanti kami. Kami akan menikmati setiap berkat-Mu. Kami akan merasakan kebaikan-Mu. Karena kami percaya harapan kami di dalam Engkau.
tidak akan pernah sia-sia. Harapan kami kepadamu tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan yang berjanji kepada kami, Tuhan yang berfirman kepada kami adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, sempurnakan berkat-Mu yang besar dengan berkat yang daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.